168 jam itu selama 1 minggu, kita cuma sediakan waktu untuk beribadah berapa kali sih? 1-2 jam saja. Atau mungkin dari 24 jam selama sehari, berapa menit yang kita sudah sediakan dalam proses saat teduh? Proses kita berdoa. 5 menit apakah kita sudah sediakan itu untuk Tuhan? Ataukah belum? Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Halo, selamat pagi, sahabat Morning Grace, dimanapun sahabat berada. Kami bersyukur pada akhirnya sahabat bisa bergabung bersama kembali dengan kami di sini. Bagaimana kabarnya? Saya harap para sahabat Morning Grace berada dalam keadaan, kondisi tubuh yang sehat-sehat saja. Mas David, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Puji Tuhan. Mas Juan? Sehat. Sehat. Kak Tias? Puji Tuhan, sehat kakak. Puji Tuhan kalau pada akhirnya kita semua di sini berada dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Dan sebelum tentunya kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita yang terarah pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih karena Tuhan boleh mau membangunkan kami di pagi yang cerah ini ya Tuhan. Biarlah dalam kesempatan kali ini ya Tuhan, Tuhan boleh mau membantu kami untuk dapat sedikit merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, berikanlah kami hikmat serta kebijaksanaan.
agar kami mampu untuk memahami maksud dari firman-Mu ya Tuhan. Bukan hanya mampu memahami, tapi biarlah hal ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jadi Mas David, Mbak Tias, Kak Juan, dan sahabat-sahabat Morning Grace yang terkasih, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada Timotius yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-12. Saya ulangi, 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Mungkin boleh minta tolong Kak Tias untuk bisa bacakan bagi kami semua. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih, Kak Tias. Ya, jadi ketika kita secara bersama-sama coba untuk membaca, mencoba untuk merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan kali ini yang terambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12, sebenarnya ini juga bukan suatu hal yang asing bagi kita untuk mendengar hal ini. Kita mungkin sudah sering mendengar, kita mungkin sudah sering membacanya, baik mungkin melalui Alkitab atau mungkin melalui postingan-postingan ya di Instagram, di TikTok berkenaan dengan ayat ini. Tapi kemudian melalui perenungan kita di pagi hari ini, kita coba lebih mendalami. Apa sih yang sebenarnya dimaksudkan? Atau apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan dari Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius? Namun pertama-tama perlu kita bertanya dulu. Siapa itu Timotius? Adakah dari rekan-rekan yang mau membantu saya? Siapa Timotius itu? Bagaimana, Kak Juan? Timotius itu siapa sih sebenarnya, Kak Juan, kalau menurut Kak Juan? Timotius itu anak didiknya Paulus. Anak didiknya Paulus. Yakin? Yakin ya? Oh ya. Jadi memang pada akhirnya ketika kita membicarakan Timotius, kita tidak bisa lepaskan kehadiran Timotius ini dari kehadiran Paulus. Karena kemudian yang mendidik atau yang kemudian memberikan suatu pengajaran dalam perkembangan Timotius, ya, dalam pelayanan, dalam kesaksian yang ia lakukan, itu semua berangkat dari Paulus. Karena kemudian Paulus bertemu dengan Timotius dalam perjalanannya. Dalam perjalanannya melakukan pekabaran Injil pada saat itu ya, di sekitaran daerah Galatia. Oleh sebab itu Paulus bisa bertemu dengan Timotius, yang memang pada saat itu sudah terkenal dengan kebaikannya lah di sekitar wilayahnya itu. Jadi jemaat-jemaat, orang-orang di situ pada tahu bahwa Timotius ini merupakan anak muda yang sangat baik. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika kita sudah coba cermati hal itu, ketika kita sudah tahu bahwa pada akhirnya Timotius ini merupakan anak didik atau anak rohani mungkin lebih tepatnya dari Paulus, kemudian kita mulai bisa mengetahui, tujuan dari surat Paulus kepada Timotius, baik surat yang pertama ataupun surat yang kedua, itu berisikan dengan wejangan-wejangan atau berisikan dengan saran-saran berkenaan dengan pelayanan, persekutuan, kesaksian yang harus coba Timotius hidupi dalam kehidupannya yang diberikan oleh Paulus. Karena Paulus memberikan wejangan masukan itu karena Timotius saat itu masih sangat muda dan dirasa diperlukan pada akhirnya bagi Paulus untuk membimbing Timotius pada saat itu. Jadi itu yang perlu pertama-tama kita pahami secara bersama. Nah, lalu melalui ayat ini, apa yang dapat kita renungkan secara bersama? Kalau secara tersurat, yang dapat kita renungkan itu dua hal. Yang tertulis ya, secara tersurat itu dua hal. Bahwa yang pertama, muda bukan berarti kemudian tidak bisa berkarya atau tidak bisa melakukan pelayanan. Jadi jangan akhirnya karena muda, karena pada akhirnya belum memiliki pengalaman yang begitu banyak, belum memiliki pengalaman yang segudang, membatasi kita untuk berpelayanan atau bersekutu. Bahkan bersaksi tentang Tuhan. Karena rasa malu, karena rasa minder dengan diri sendiri. Nah, hal inilah yang kemudian harus dihindari. Nah, janganlah
seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu poin yang pertama. Tapi kemudian menjadi hal menarik ketika akhirnya kita harus percaya diri kan kemudian untuk pelayanan, jangan kemudian kita jatuh dalam kesombongan atau arogansi dari kepercayaan diri itu. Karena biasanya percaya diri itu boleh, tapi ketika itu menjadi terlalu percaya diri, membuat pada akhirnya kita seringkali jatuh. Yang seharusnya, betul, jadi batu sandungan. Yang seharusnya kemudian pelayanan itu untuk memuliakan Tuhan, jadinya hanya untuk, biar saya dapat pujian. Atau mungkin karena percaya diri dengan, saya ini suara bagus, saya sudah berbiasa nyanyi di mana-mana. Akhirnya ketika mau mengisi pujian, ya udah nyanyi aja. Tapi tidak dengan sungguh kemudian kita persembahkan itu bagi Tuhan. Nah, itu poin saya yang pertama, tentang bagaimana muda itu juga harus bisa berkarya, harus bisa memberikan inovasi. Tapi jangan sampai terlalu percaya diri atau jatuh pada arogansi dan kesombongan. Poin saya yang kedua, tentang bagaimana harus kita jadi teladan juga, memberikan pengaruh yang baik sebagai orang-orang muda. Jadi jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Bagaimana pada akhirnya sebagai seorang muda yang mampu untuk berkarya dan melayani Tuhan, bahkan bersaksi tentang Tuhan, kita juga harus menjadi teladan, memberikan pengaruh yang baik bagi sekitar kita. Baik bagi sesama kita yang mungkin usianya tidak berbeda jauh, sama pemuda, sama pemudi. Bahkan bagi orang yang lebih tua. Dalam tindakan, laku kita, dalam ucapan, perkataan kita, kita harus jadi teladan dalam hal tersebut. Dari hal-hal yang sederhana, teman-teman. Jadi teladan atau memberikan suatu pengaruh yang baik, itu dari hal sederhana. Contoh, memberikan ruang atau memberikan waktu bagi Tuhan dalam peribadahan yang kita lakukan, dalam persekutuan yang kita ikuti. Dari 24 jam per hari, ya kan, dari 24 jam dalam satu hari, kita kali misalnya 7. 24 kali 7 berapa Mas David? 168. 168. Oke, 168 jam itu selama satu minggu, kita cuma sediakan waktu untuk beribadah berapa kali sih? 1-2 jam saja. Tapi pertanyaan dari 1-2 jam yang kita berikan untuk Tuhan tersebut, apakah kemudian kita sudah lakukan secara sungguh? Dengan fokus hanya untuk mengikuti peribadahan, atau mungkin untuk melayani Tuhan? Atau mungkin dari 24 jam selama sehari, berapa menit yang kita sudah sediakan dalam proses saat teduh? Proses kita berdoa. 5 menit apakah kita sudah sediakan itu untuk Tuhan? Ataukah belum? Jadi teladan atau memberikan pengaruh yang baik, ini bukan harus dari hal-hal yang sifatnya besar. Yang luar biasa. Wah, saya bantu bencana alam di daerah sekitarnya. Itu hal yang baik. Boleh dilakukan, tidak masalah. Tapi kemudian, kalau dari hal-hal kecil kemudian kita tidak bisa lakukan hal itu dengan konsisten dan komitmen, bagaimana kemudian kita melakukan hal yang sifatnya lebih besar dibanding itu? Jadi teladan dalam hal-hal yang kecil. Nah, sebenarnya melalui perenungan ayat ini, kita tidak hanya bisa belajar, atau bukan hanya orang muda saja yang kemudian bisa belajar tentang bagaimana jadi teladan, bagaimana kemudian jangan malu-malu dalam pelayanan yang ia lakukan, harus terus berkarya, berinovasi. Tapi juga sebenarnya pesan ini juga mau diingatkan atau secara tersirat tentang bagaimana orang-orang generasi yang lebih tua itu belajar dari sosok Paulus. Bagaimana kemudian Paulus melihat Timotius, itu yang harus, cara pandang itu yang harus dimiliki generasi-generasi yang lebih tua. Bagaimana mereka memandang orang-orang yang lebih muda. Apakah kemudian Paulus memandang Timotius sebagai saingan, sebagai junior, sebagai bawahan, sebagai orang yang tidak berpengalaman, jadi tidak usah bicara? Tidak seperti itu kan? Tapi bagaimana kemudian Paulus melihat Timotius sebagai rekan yang setara, sebagai partner dalam pelayanannya, dalam persekutuan hingga kesaksian yang mereka berdua lakukan. Jadi tidak ada unsur saling merendahkan. Begitu juga dengan Timotius, tidak merendahkan Paulus, Paulus ini banyak bicara saja. Atau mungkin begitu juga dengan Paulus menganggap Timotius, Timotius kau masih muda, jadi jangan banyak bicara dan jangan banyak tingkah lah. Misalnya seperti itu. Bukan dalam tataran yang seperti itu. Tapi mereka saling memahami satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Karena dalam tubuh Kristus, dalam persekutuan itu tidak ada saling membedakan. Jadi berangkat dari perenungan kali ini, kita coba diingatkan secara bersama-sama. Kita coba disadarkan kemudian.
Apakah kemudian dalam persekutuan, pelayanan hingga kesaksian yang kita coba lakukan itu, apakah kita sudah berkolaborasi satu sama lain? Baik dari generasi yang lebih muda hingga generasi yang lebih tua. Apakah kita sudah saling memahami, saling menghargai satu sama lain? Jikalau belum, kemudian pada akhirnya, marilah kita secara bersama-sama belajar untuk saling menghargai, saling mengasihi satu sama lain, dan biarlah semua hal yang kita lakukan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh dapat sedikit merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan kali ini ya Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman ini Tuhan, kami boleh diingatkan untuk dapat saling menghargai satu sama lain dalam tubuh Kristus ya Tuhan. Dalam persekutuan yang coba kami bangun. Dalam pelayanan yang coba kami lakukan. Biarlah dalam setiap hal yang kami lakukan secara bersama-sama, kami dapat saling berkolaborasi. Saling mengisi kekurangan satu sama lain ya Tuhan. Agar dalam setiap keterbatasan kami ya Tuhan, kami dapat tetap mampu memberikan yang terbaik. Dan biarlah semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau menyertai kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Tuhan boleh mau jaga kami selalu ya Tuhan. Berikan kami hikmat serta kebijaksanaan agar dalam setiap langkah kaki kami berjalan seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Amin. Ku tahu Engkau selalu bersama.